Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hai kawan-kawan, saya Halimah Nur Aminah dari Prodi Ilmu Hadis semester 3 yang akan memenuhi tugas dari mata kuliah fikih dengan judul Saksi Hukum Pencurian. Definisi mencuri. Mencuri adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, dikatakan mencuri dengar. Maksudnya, mendengarkan secara sembunyi-sembunyi yang dikatakan orang itu. Curi pandangan kepadanya maksudnya jika seorang memandang sepintas kepadanya saat dia lengah. Terus kecuali ada juga dalam firman Allah dalam surat Al-Hijr, kecuali setan-setan yang mencuri berita dan dapat didengar dari malaikat lalu dikejar oleh semburan api. Dan selanjutnya yaitu kriteria dikatakannya sebagai pencuri. Pertama yaitu mukallaf, yang kedua berinisiatif, yang ketiga tanpa kesetaraan status. Yang dimaksud mukallaf adalah yaitu seseorang mencuri harus balik dan berakal sehat. Yang kedua berinisiatif, yaitu melakukan pencurian atas inisiatif sendiri. Yang ketiga tanpa kesetaraan status seperti orang tua pada anaknya. Kenapa demikian? Maksud demikian di sini adalah antara orang tua dengan anaknya adalah kamu adalah harta bagi bapakmu. Jadi apabila seorang anak mencuri harta orang tuanya, itu tidak dikatakan mencuri karena memang harta seorang ayah adalah harta seorang anaknya juga, begitupun sebaliknya. Ini adalah hadis riwayat dari Ibnu Majah. Apa yang menjadi acuan penetapan saksi hukum dan apakah tergantung pada tuntunan pihak korban pencurian? Saksi hukum tidak dijatuhkan kecuali jika pihak korban pencurian menuntut pelaksanaannya, karena tindakan memperkarakan yang dilakukan oleh pihak korban pencurian dan tuntunannya terhadap barang yang dicuri merupakan syarat. Saksi hukum dapat ditetapkan dengan adanya dua orang saksi yang adil, atau dengan adanya pengakuan pelaku yang dalam hal ini cukup hanya sekali saja menurut pemilik. Penganut madhab Syafi'i dan penganut madhab Hanafi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan hukuman potongan tangan terhadap pencurian perisai dan pencurian pakaian Safwan, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau memerintahkan pelaksanaan hukuman potongan tangan dengan adanya pengulangan pengakuan. Adapun terkait adanya pengulangan berkali-kali dalam beberapa kondisi, maka ini hanya sebagai penegasan. Ahmad Ishaq dan Ibnu Adil Lailala berpendapat bahwasannya harus ada pengulangan pengakuan 2 kali. Apakah sanksi terhadap pencuri? Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 38, Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan atas perbuatan yang mereka lakukan, dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Selanjutnya yaitu dianjurkan untuk memperberat hukuman dan hikmah memperberat hukuman, seperti yang dipaparkan oleh Syekh Muslim karya An-Nawawi Al-Qardi radhiyallahu an. Allah melindungi harta dengan mewajibkan hukuman potongan tangan bagi pelaku pencurian dan tidak menetapkan hukuman itu pada sebagian lain selain kejahatan pencurian seperti pencopetan, perampokan, dan penggunaan harta tanpa izin. Karena itu, sedikit bila dikaitkan dengan tindakan kejahatan pencurian dan karena merugikan dalam kejahatan seperti ini, dapat dikembalikan dengan melakukan pengaduan kepada pihak berwenang serta mudah dalam menunjukkan buktinya. Berbeda dengan tindakan kejahatan pencurian, karena pencurian jarang sekali dapat ditunjukkan buktinya, maka perkara pencurian menjadi besar
dan hukumannya pun menjadi berat agar efek jerat terhadap pencurian benar-benar efektif. Selanjutnya adalah macam-macam hukuman pencurian. Yang pertama ada pencurian dengan hukuman berupa takjir. Yang kedua ada pencurian dengan hukuman berupa saksi hukuman. Apa itu hukuman berupa takjir? Hukuman yang mengharuskan hukuman takjir adalah pencurian yang belum memenuhi syarat-syarat untuk diterapkan terapkan saksi hukum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan pelipat gandaan ganti rugi yang harus ditanggung oleh yang mencuri dengan kadar kurang dari ketentuan hukuman potong tangan. Beliau menetapkan ini terhadap pencuri buah-buahan yang masih berada di atas pohon dan pencuri domba dari tempat pengembala. Hukuman potongan tangan gugur dari pencurian buah-buahan dan daging pada pohon korma yang lunak, karena ditetapkan bahwa siapa yang mendapatkan suatu dengan mulutnya sedang dia dalam keadaan membutuhkan, maka tidak ada hukuman apapun yang dijatuhkan kepadanya. Siapa yang keluar darinya dengan membawa sesuatu, maka dia harus menanggung 2 kali lipat dan mendapatkan hukuman. Dan siapa yang mencuri buah dari tempat perangainya, maka dia harus menanggung hukuman potongan tangan jika nilai barang yang dicuri telah mencapai nisab yang ditetapkan hukumannya sebagai potongan tangan. Selanjutnya, pencurian yang hukumannya berupa saksi hukuman adalah beliau memutuskan terkait domba yang diambil dari tempat pengembalaannya dengan melipat gandakan harganya pukulan bagi pelajaran sebagai yang diambil dari kandangnya. Beliau memutuskan untuk menerapkan hukuman potongan jika telah mencapai nisab yang ditetapkan untuk dijatuhkan hukuman potongan tangan bagi pencurinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, dan Hakim. Menurut Hakim, hadis ini sahih. Pencurian berat yaitu pengambilan harta melalui penguasaan penuh dan disebut tidak kejahatan riba. Mengenai hal ini telah dibicarakan dalam pembahasan sebelumnya, adapun pembicaraannya hanya seputar pencurian. Selanjutnya, kapan nilai barang curian ditetapkan? Keabsahan dan penetapan nilai barang curian adalah pada hari ketika terjadinya pencurian. Menurut Malik, mazhab Hanafi, Asy-Syafi'i, dan penganut madhab Hambali, Abu Hanifah mengatakan barang curian dikatakan nilainya pada hari penetapan keputusan hukuman potongan tangan terhadapnya. Hukuman tindakan kejahatan pencurian, jika telah diputuskan adanya kejahatan pencurian, maka harus dilaksanakan hukuman potongan tangan terhadap pencurian, yaitu tangan kanannya dipotong tepat di pergelangan telapak tangan, yaitu tulang pergelangan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 8, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Kejahatan hukuman pencurian yang telah dianjurkan ini tidak boleh dimaafkan oleh siapapun, baik dari pihak korban pencurian maupun pihak hakim. Sebagaimana tidak boleh mengganti sanksi hukuman dengan hukuman yang lebih ringan darinya atau menunda pelaksanaannya atau membatalkannya. Ini berbeda dengan pendapat Syiah yang mengatakan bahwa hukuman potongan tangan dapat gugur dari pencuri dengan adanya maaf dari pihak korban pencurian. Bila mereka mendapatkan bahwa meskipun adanya kewajiban untuk melaksanakan sanksi hukuman, penguasa boleh menggugurkan hukuman dari sebagian kalangan demi kemaslahatan, dan dia juga boleh menundanya dari sebagian yang lain demi kemaslahatan. Ini berbeda dengan pendapat kalangan ulama ahlu sunnah yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang bersabda, saling memaafkan kalian terkait hukuman
di antara kalian jika telah dianjurkan kepada pimpinan, maka Allah tidak lagi memaafkannya, meskipun dia memaafkannya. Jika ia mencuri lagi barang, maka potong. Kemudian, ulama fikih berpendapat terkait hal ini, jika dia mencuri untuk ketiga kalinya setelah tangan dan kakinya dipotong, Abu Hanifah mengatakan dijatuhkan hukuman tajir dan ditahan. Syafi'i dan lainnya mengatakan tangan kirinya dipotong. Kemudian jika dia kembali melakukan tindakan pencurian, maka kaki kanannya dipotong. Jika setelah itu dia tetap mencuri, maka dia dijatuhkan hukuman tajir dan ditahan. Selanjutnya yaitu tindakan medis terhadap tangan pencurian setelah dipotong. Setelah dipotong, tangan pencuri harus mendapatkan tindakan medis, yaitu dengan diterapkan pada besi yang sudah dipanaskan dengan api atau cara lain agar darahnya berhenti. Dengan demikian, orang yang dipotong tangannya tidak mengalami kondisi kritis yang bisa berakibat pada kehilangan nyawa dan kematian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpendapat atau menganjurkan seorang pencuri yang telah mencuri mental. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, orang ini telah mencuri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Aku menduga dia tidak mencuri." Pencuri berkata, "Benar dan telah mencuri. Benar, aku telah mencuri, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, bawa dia pergi, lantas laksanakan hukuman potongan tangan terhadapnya. Kemudian lakukan tindakan medis terhadapnya. Tangannya yang dipotong tempelkan ke besi panas agar darahnya berhenti. Setelah itu bawa dia kepadaku. Kemudian penggantungan tangan pencurian di lehernya sebagai pelajaran bagi pencuri dan tindakan untuk menimbulkan efek jera bagi yang lain. Syariat memerintahkan agar tangan pencuri yang telah dipotong digantung di lehernya. Abu Daud, An-Nasai, dan Tirmidzi meriwayatkan serta mengatakan Hasan Goib, bahwa di sini Hasan Goib gitu. Dari Abdullah bin Mahizir bahwa dia mengatakan, "Aku bertanya kepada Fudahala tentang pergantungan tangan pencurian di lehernya. Apakah tindakan ini termasuk sunnah?" Dia mengatakan, "Seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah, lalu tangannya dipotong setelah beliau menyuruhnya agar tangan pencuri itu diganti." Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ishaq. Jika barang yang dicuri sudah tidak ada lagi di tangan pencuri, maka dia harus menanggung gantinya dan dikenakan hukuman potongan tangan. Agar ganti rugi dan sanksi hukuman ini tidak saling menggugurkan, karena ganti rugi adalah hak manusia, sementara hukuman potongan tangan adalah kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, masing-masing dari keduanya tidak menggugurkan yang lain, seperti denda dan kafarat. Abu Hanifah mengatakan jika barang yang dicuri sudah tidak ada, maka pencuri tidak perlu menanggung ganti rugi, karena ganti rugi tidak dapat dihimpun dengan hukuman potongan tangan sekaligus. Dengan alasan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman potongan tangan dan tidak menyebutkan ganti rugi. Malik dan para penganut madhab mengatakan jika barang sudah tidak ada, maka pencuri harus menanggung ganti rugi jika dia memiliki kelapangan ekonomi dan tidak menanggung apa-apa jika dia dalam kesulitan. Mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.